Selamat bertemu kembali. Selamat datang di program online learning London School of Public Relations. Dengan topik hari ini kita bicara tentang konsep, pengertian, kata, dan term. Jika pada pertemuan pertama kemarin kita sudah bicara tentang apa itu logika, pembagian logika, jenis logika, sejarah logika, maupun manfaat belajar logika, pada hari ini kita akan berbicara mengenai apa yang diungkapkan itu, yaitu kata. Tetapi sebelum kata itu diungkap, itu ada namanya konsep. Kata dan konsep yang diucapkan itu menjadi pengertian. Mari kita mulai pembahasan pertama berkaitan dengan apa itu pengertian. Sebelum sampai kepada pengertian, kita bicara mengenai konsep. Kata konsep itu berasal dari kata bahasa Latin, yaitu concipere, yang berarti mencakup, mengandung, menyedot, atau menangkap. Berarti konseptus secara harfiah disebut sebagai tangkapan. Nah, kata konsep berarti hasil tangkapan intelek manusia atau akal budi. Sinonim dari intelek ini, sinonim dari konsep itu disebut ide atau idea. Perkataan idea berasal dari kata bahasa Yunani eidos, yang berarti yang orang lihat, yang menampakkan diri, bentuk atau gambar atau rupa dari sesuatu. Maka eidos menunjuk pada yang ada atau yang muncul dalam intelek. Oleh karena itu, idea atau konsep menunjuk pada representasi atau perwakilan dari objek yang ada di luar subjek. Dalam hal ini benda, peristiwa, hubungan, gagasan, dan sebagainya. Nah, konsep atau idea tadi dinyatakan dengan tanda lahiriah. Tanda lahiriahnya itu apa? Itu yang dalam bentuk kata. Oke, lalu kata atau kelompok kata yang demikian itulah yang disebut sebagai term. Di sini kita memahami ada namanya term subjek dan term predikat. Jika term terdiri atas satu suku kata, itu disebut term tunggal. Kalau lebih dari satu suku kata, itu disebut sebagai term majemuk. Nah, sebaliknya, kita bicara lagi mengenai konsep, karena konsep, kata, ide itu sebetulnya satu jajaran. Dalam satu uraian yang tidak bisa diputuskan satu sama lain. Oleh karena itu, kalau bicara mengenai konsep, bicara mengenai pengertian, bicara mengenai kata, pasti mengacu kepada kata yang akan diungkapkan oleh seseorang. Contoh, kita bicara kata genting. Kata genting itu bisa berarti keadaan gawat darurat, dapat juga berarti atap rumah yang terbuat dari tanah. Kembali kepada konsep dulu ya. Konsep itu sendiri, ya, sebuah konsep adalah suatu pengertian tentang objek tertentu. Jadi konsep menunjuk pada sejumlah objek dan dengan demikian objek-objek itu ditunjuk oleh konsep tersebut. Setelah konsep, setelah kata, kita memahami yang namanya pengertian. Nanti lebih lanjut kita akan bicara mengenai pengertian, mengenai term, bentuk-bentuk term dan sebagainya. Tapi sebelum sampai ke sana, kita pahami dulu mengenai bahan dasar dari pengertian-pengertian yang kita akan sampaikan. Pengertian itu sangat penting bagi manusia, karena tidak heran filsafat itu berkaitan dengan pengertian. Nah, jawaban bagi setiap pertanyaan itu tidak terlepas dari pengertian. Istilah yang dipakai dalam logika itu kata pengertian. Kata pengertian itu berasal dari kata mengerti, yang kata dasarnya adalah arti. Jadi mengerti berarti mengambil, sehingga pengertian itu sama artinya dengan arti atau bersinonim dengan kata maksud. Nah, dalam bahasa logika, pengertian itu disebut sebagai idea. Kata ini mempunyai sejarah panjang. Bagaimana dengan pengertian? Pengertian adalah suatu gambaran akal budi yang abstrak, yang batinia tentang sesuatu. Gambaran akal budi yang abstrak, yang batinia tentang sesuatu sebagaimana dimaksudkan di atas, itulah yang disebut konsep. Jadi mungkin penjelasan lisan seperti ini agak susah dipahami, tetapi kalau Anda nanti akan menyelami sendiri slide demi slide, mudah-mudahan Anda semua bisa memahami tentang perbedaan antara kata, perbedaan dengan konsep, perbedaan dengan pengertian. Di mana posisi atau letak dari pengertian dan konsep? Kalau pengertian itu adanya masih di dalam wilayah akal budi, masih dipikirkan, belum diucapkan dengan kata-kata. Konsep itu adanya
sudah di dalam wilayah kebahasaan. Jadi apa yang dipikirkan oleh Anda, diungkapkan dengan kata-kata, itulah orang mengetahui tentang konsep kita. Nanti lebih jelas kita akan memberikan diskusi atau memberikan tanya jawab tentang hal seperti ini kalau di pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan forum. Nah, karena pengertian itu masih bersifat abstrak, maka untuk mewujudkannya diperlukan sebuah lambang yang disebut bahasa atau kata. Next. Nah, arti dan macam-macam pengertian. Ini kita sudah mulai bicara mengenai pengertian ya. Pengertian itu bukan kata. Karena pertama-tama itu tidak semua putusan harus dikatakan. Bisa jadi ada di dalam pikiran. Sebagai contoh, kata menunjuk beberapa arti. Misalnya kata madu. Madu, semua orang pasti tahu tentang madu. Tapi dalam konteks ini, madu itu bisa berarti lebah, bisa juga berarti istri kedua. Nah, pengertian dapat diutarakan dengan bermacam-macam kata atau sinonim. Seperti terlalu, atau amat, atau sangat, dan lain-lain. Sedangkan kata itu tidak identik dengan pengertian. Kata hanya tanda yang menunjuk kepada pengertian. Kalau pengertian memang selalu abstrak. Pengertian adalah hasil pengetahuan manusia mengenai aspek atau beberapa aspek realitas. Misalnya, tentang pengertian mengenai manusia. Manusia itu sebagai sesuatu yang hidup, yang rasional, yang emosional, yang bekerja, dan sebagainya. Jadi ada beberapa aspek yang diutarakan. Inilah yang disebut pengertian. Pengertian itu terdiri atas beberapa jenis. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi saya akan membagikan pengertian itu atas pengertian universal, pengertian partikular, pengertian singular, pengertian positif, dan pengertian negatif. Sebagai highlight kita cukup lihat contoh satu persatu mungkin. Pengertian universal, kita lihat contohnya. Nah, pengertian universal misalnya manusia. Pengertian hanya berkaitan dengan hal-hal yang umum. Pengertian manusia tadi ya. Manusia adalah sesuatu yang memiliki akal budi. Jadi yang diperhatikan cuma aspek yang sama yang ada pada manusia. Sedangkan kualitas pintar, kurang pintar itu tidak diperhatikan dalam hal ini. Nah, itu universal. Universal tadi kita bicara mengenai manusia secara umum. Sekarang kalau kita bicara yang partikular, partikular adalah pengertian yang hanya menjelaskan sebagian saja dari realitas. Pengertian ini tidak berlaku umum dan tidak mutlak. Misalnya, jika seseorang berkata kepada orang lain mengenai kalimat atau mengenai kata gadis Bali. Kamu gadis Bali tidak dapat menari. Mengapa begitu? Atau kenapa bisa? Ini dimaksudkan bahwa mustahil seorang gadis Bali tidak dapat menari. Sebab dalam pandangan umum masyarakat, gadis Bali itu pasti pandai menari. Nah, walaupun dikatakan bahwa gadis Bali pasti dapat menari, tetapi tidak merupakan keharusan dan kepastian, karena ini tidak mutlak. Kepastian itu tidak pasti, sebab ada dan banyak gadis Bali juga ya yang tidak bisa menari. Jadi pengertian seperti ini yang disebut sebagai pengertian partikular. Yang berikut, jadi tadi bicara mengenai universal, yang kedua partikular, yang ketiga singular, berarti single. Adalah pengertian yang hanya menjelaskan satu individu saja. Misalnya, si A itu cantik. Maka di sini pengertian yang dimaksudkan adalah kualitas cantik dari si A saja. Dan bukan untuk semua wanita atau hanya untuk sebagian wanita. Sekarang pengertian positif. Pengertian positif adalah yang menunjuk kepada sesuatu secara positif. Contoh, kalau bicara logika mesti lebih banyak memberikan contoh. Misalnya lukisan itu indah. Maka yang dijelaskan dalam pengertian hanyalah unsur indah yang dimiliki oleh lukisan itu. Aspek positifnya ada pada kualitas indah. Pengertian negatif, ini lawan dari positif, adalah pengertian yang menunjuk kepada sesuatu cara secara negatif. Misalnya lukisan itu tidak indah, berarti lawan dari pengertian positif. Jadi kalau di dalam logika, indah lawannya tidak indah. Yang indah itu pengertian positif, tidak indah lawannya itu adalah pengertian negatif. Pengertian ya. Lanjut yang berikut kita bicara mengenai kata. Tadi kita sudah jelaskan bahwa pengertian itu diungkapkan dengan kata-kata, kata yang bisa dimengerti. Kata adalah satuan terkecil dari proposisi. Ini bicara proposisi kita sudah menyinggung ini
nanti dalam pertemuan berikut kita juga akan bicara mengenai proposisi.